Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Kita bertemu kembali melalui sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Selasa 7 November 2023. Bersama saya Sutarto Biono. Untuk mengawali renungan pagi ini, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa. Semalam kami boleh istirahat dengan baik, dan pagi ini kami dapat bangun dengan kondisi yang segar, penuh harapan dan semangat. Kami bersyukur atas semua ini. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, perkenankanlah kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, mampukanlah kami agar dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini saya mengajak saudara dan saya untuk merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Mazmur 124 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini saya beri judul Keberpihakan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, Allah yang berpihak. Atas dasar firman Tuhan tersebut, kita dapat memahami bahwa jika Allah tidak menyertai kita, maka kita akan terjerat oleh berbagai tipu daya iblis. Ancaman atau bahaya yang kita hadapi mungkin tampaknya demikian besar, sehingga tidak seorang pun selain Allah dan kuasanya yang ajaib dapat menolong kita. Sebab itu, apakah yang akan kita lakukan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Kita seharusnya yakin bahwa tidak ada musuh atau situasi apapun dapat mengalahkan kita bila Allah di pihak kita. Kalau kita cermati lebih dalam, kata adil sering diartikan hampir identik dengan kata ketidakberpihakan. Dalam lembaga peradilan misalnya, hakim peradilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, yang berpihak kepada dan membela siapapun yang mengikuti peraturan dan berpihak melawan siapapun yang melanggar hukum. Kitab Mazmur 121 menyatakan dengan tegas bahwa keyakinan merupakan pertolongan atas Israel datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Maka kitab Mazmur ini justru menutupnya dengan baris yang serupa. Mazmur 121 menyatakan dengan tegas bahwa keyakinan akan pertolongan Tuhan. Sebaliknya, Mazmur 124 ini mengajak umatnya untuk senantiasa bersyukur atas pertolongan Tuhan yang telah mereka terima dalam segala hal. Jika kita cermati Mazmur 124 ini, kita dapat menarik pelajaran yang sangat penting bahwa ucapan syukur itu tidak secara langsung diarahkan kepada Tuhan, melainkan pemazmur mengungkapkan kepada umat atas tindakan Tuhan agar umatnya memuji dan bersyukur kepadanya.
ayat 6a. Jadi jelaslah bahwa umat Tuhan diingatkan bagaimana Tuhan berpihak kepada mereka ketika musuh mengepung dan hendak membinasakan mereka, ayat 1 dan 2. Saat itu Yerusalem sedang dikepung oleh pasukan Asyur. Kepungan itu begitu kuat sehingga penduduk Yerusalem ibarat burung yang terjerat perangkap burung dengan cara yang ajaib yang tidak terpikirkan oleh akal manusia. Tuhan meluputkan mereka dari perangkap musuh. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat perangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Ayat 7. Contoh lainnya dapat kita lihat dari inkarnasi Yesus Kristus. Arti inkarnasi Kristus seperti yang telah difirmankan di dalam kitab suci, berarti roh Tuhan yang menjelma menjadi daging dan mengambil rupa manusia biasa, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian, keberpihakan Allah telah dinyatakan kepada manusia sesuai dengan janji, perintah, dan rencananya yang maha adil dan maha pengasih. Kalau begitu, kepada siapa Allah berpihak? Keberpihakan Tuhan bukan karena Tuhan pilih kasih terhadap umatnya, melainkan karena kedaulatan Tuhan kepada umat pilihannya. Bagi umat Israel, itulah anugerah. Bagi kita umat pilihan Tuhan, masa kini juga demikian. Tentu saja jangan berharap Tuhan berpihak pada kita kalau kita tidak hidup dalam kebenaran. Refleksi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita sebagai umat Kristen yang hidup di masa kini perlu merefleksikan bahwa keberpihakan Allah mempunyai paling tidak 3 dampak yang signifikan, yaitu pertama, kita sebagai umat pilihannya patut bersyukur dan memuliakan Allah karena Allah yang adil itu aktif berpihak mengerjakan rencananya bagi kita umat pilihannya. Kedua, kita sebagai umat pilihannya patut menyertakan Tuhan untuk senantiasa berdaulat atas kehidupan kita dalam segala hal. Yang terakhir, ketiga, respon kita sebagai umat pilihannya terhadap keberpihakan Allah penting bagi kita untuk menunjukkan keberpihakan kita kepada Allah melalui sikap dan perilaku hidup kita sehari-hari dengan benar. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang telah mengingatkan kepada kami untuk hidup dalam kebenaran. Tolonglah, mampukanlah kami agar Tuhan berdaulat atas diri kami sebagai umat pilihan-Mu dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.